Gimana kabarnya kalian? Belum bolongkan? Di video kali ini, Mimin akan membahas seseorang yang sangat manis dan cocok untuk menu berbuka. Dia adalah Mommy Igris. Mari kita bahas. Mommy Igris, seorang satria yang kemudian menjadi salah satu shadow terkuat milik Sung Jinwoo. Dia adalah shadow paling setia dan elegan dari shadow dan bahkan karakter lainnya yang ada di Solo Leveling. Kali ini Mimin akan membahas masa lalu Mommy Igris yang manis ini. Disclaimer, video ini tidak mengandung spoiler. Jadi aman bagi kalian yang tidak ingin terspoiler. Karena di versi novel dan manhwa Solo Leveling tidak menjelaskan asal-muasal Mommy Igris, Mimin akan mengambil cerita masa lalunya dari seri gamenya. Kebetulan Mimin ada gamenya, jadi Mimin tinggal membacanya saja dan lalu membahasnya di sini. Langsung saja, ini yang Mimin dapatkan dari cerita versi gamenya. Di dunia sebelum alur Solo Leveling berjalan, ada seorang ksatria yang tak tertandingi dijuluki sebagai Dewa Pedang. Dunia mengenalnya sebagai Ygritte yang diukir dalam sejarah. Dia bukanlah seorang keturunan bangsawan dan dia bukanlah orang yang tergila-gila dengan kehormatan dan pujian. Dia hanyalah seorang yang ingin mencari kepuasan dari sebuah pertempuran, akan tetapi tidak ada yang bisa menandinginya pada masa jayanya. Ygritte terus mencari dan berjuang, setiap pertempuran sangatlah berarti baginya. Namun, semakin tinggi ia naik semakin banyak musuh yang ia dapatkan. Bukan hanya dari medan perang, tetapi juga dari dalam kerajaan. Prestasi Ygritte membawa kehormatan bagi kerajaan, tapi juga ketakutan bagi mereka yang merasa terancam. Para bangsawan yang sejak awal memandang rendah Ygritte, mulai merasakan bahaya yang datang dari satu orang biasa yang bahkan tidak memiliki garis keturunan mulia. Para bangsawan tidak sudi dengan ketenaran dan gelar yang Ygritte dapatkan. Sikap raja yang mulai percaya pada Ygritte lebih dari siapapun, membuat para bangsawan merasa semakin kesal. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan bagian dari mereka mendapatkan kekuasaan sebesar itu? Para bangsawan berkumpul untuk merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Ygritte, dan mereka sepakat Ygritte harus dibinasakan. Mereka memiliki rencana yang akan menurunkan Ygritte dari kerajaan. Pada suatu pertempuran yang seharusnya menjadi kemenangan mudah, Ygritte dan pasukannya tiba-tiba dikepung oleh prajurit sekutu mereka sendiri. Tuduhan pemberontakan dilayangkan kepada Ygritte. Para prajurit yang dulu berjuang di sisinya kini mengarahkan senjata ke arahnya. Namun Ygritte tidak takut. Ia tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Akan tetapi para bangsawan memiliki rencana lain, mereka menyandra keluarganya, istri dan anaknya. Para bangsawan mengancam jika Ygritte menyerang, mereka akan membinasakan keluarganya. Pada akhirnya, Ygritte memilih untuk menyerah. Ia dijebak, dituduh melakukan pengkhianatan yang tidak pernah ia lakukan. Dan dia mendapatkan hukuman dari kerajaan, dan dia harus dibinasakan di tangan pedangnya sendiri. Ygritte sempat melihat seluruh keluarganya dibantai oleh para bangsawan. Hal ini membuat Ygritte mati dalam dendam yang haus akan darah. Lalu semuanya menjadi gelap. Dalam kegelapan yang membentang, Ygritte merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hasrat untuk bertarung demi tantangan melainkan kebencian yang membakar. Semua yang ia miliki telah dirampas. Semua yang ia cintai telah dihancurkan. Lalu ia mendengar ada yang berbisik. Pledge yourself to the man before you. Arise. From now on, you are simply Igris. Telah tiba waktunya bagi Ygritte untuk kembali. Ya, itu adalah kisah masa lalu dari Mommy Igris. Perlu diingat, ini adalah cerita versi gamenya. Dan kemungkinan cerita ini non-canon dari cerita aslinya. Cukup sampai sini saja pembahasannya. Sekian dari Mimin, dan bye-bye.